spiritual, diambil dari spirit dan aktual. Spirit dan aktual. Ya, spirit itu artinya membangun jiwa. Aktual itu bisa diartikan dalam bahasa edukasi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk sedulurku semua dimanapun berada. Kali ini saya bersama Mas Tinus. Mungkin kalian sudah banyak yang kenal dengan Mas Tinus ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya dengan Mas Tinus ingin berbincang-bincang santai, mencoba menebar welas asih, mendinginkan suasana, memberi hawa kesejukan ya Mas Tinus. Nah, bahasan topik kali ini yang enak kayaknya bahas spiritual Mas Tinus. Lagi seru-serunya ya. Lagi rame-ramenya tentang spiritual karena memang dari masyarakat kita sendiri juga masih ambigu dengan kata spiritual. Banyak yang mencampur adukan antara spiritual, supranatural, dan klinik-klinik lainnya. Kalau menurut saya pribadi itu spiritual itu jalan kita menuju Tuhan dengan agamanya masing-masing. Ini menurut saya. Nah, sekarang kita tanyakan pendapat Mas Tinus, spiritual ini apa sebenarnya? Nah, ini malam hari ini spesial sharing dengan Bibi Wantoro. Mayangan ya. Ini udah pas jodohnya ini. Yang jomblo-jomblo cemburu ya. Ya, kalau menurut saya sih spiritual, diambil dari spirit dan aktual. Spirit dan aktual. Ya, itu spirit itu artinya membangun jiwa. Jiwa aktual itu bisa diartikan dalam bahasa edukasi nyata. Kasunyatan bahasa Indonesianya ini apa? Fakta. Kenyataan berarti. Kenyataan. Nah, gitu. Jadi artinya kalau secara lebih mendalamnya adalah kesejatian. Sejati kan artinya sebenarnya atau sesungguhnya. Iya, betul. Jadi kalau disatukan, spiritual adalah suatu cara untuk membangunkan potensi jiwa yang ada di dalam diri kita untuk menemukan kesejatian diri. Nah, karena gini, zaman sekarang itu pada gagal paham dengan apa itu yang namanya spiritual. Betul. Ya. Karena selama ini ketika kita berbicara dengan dalam hal sifatnya spiritual itu orang pasti menilainya itu perdukunan, itu kelendek. Apalagi kalau yang berbaunya mistis dianggap spiritual. Orang-orang yang pakai belangkon aja udah disangka dukun ya. Iya. Makanya kayaknya itu saudara-saudara kita yang beranggapan seperti itu, kita harus mari untuk sama-sama lebih meningkatkan wawasan diri sendiri, ya kita lebih bisa memahami apa arti dari spiritual itu sendiri. Artinya mencari ke dalam diri. Kalau bahasa saya, move in dulu baru move on. Iya, internal dulu baru eksternal. Ada satu pertanyaan menarik nih, Mas Tinus. Banyak yang menanyakan sih antara spiritual dan agama ini. Nah, ini kan orang-orang beragama kata bisa berspiritual atau orang-orang spiritual harus beragama atau tanpa agama, ini masih banyak perdebatan sebenarnya. Mungkin bisa memberikan sedikit jalan tengah. Jadi nggak minggir-minggir banget. Soalnya zaman sekarang banyak orang yang bingung. Iya. Bingung masalah itu. Sebenarnya gini, agama itu adalah ya bagian dari spiritual. Harusnya kita ke gereja, kita ke masjid, kita ke kelenteng, kita ke wihara, kita ke pura, itu namanya jalan menuju langkah spiritual. Nah, apa sifatnya membangun kerohanian, membangun sifat-sifat yang lebih ke arahnya pada sifat ketuhanan, keesaan.
berarti bisa dikatakan agama ini salah satu jalan atau rambu-rambu menuju spiritual. Ya. Cuman kalau di agama itu kan kadang-kadang lebih kerohanian ya fokusnya ya. Iya. Tapi kalau spiritual itu lebih identikan dengan Jawa. Soalnya Jawa itu kan lebih fokus pada internal, pendalaman Dan budaya Jawa mungkin lebih kental untuk yang masih berbau-bau spiritual. Iya. Padahal agama itu juga sebenarnya bagian juga dari spiritual. Cuman kadang di agama itu kadang cuma difokuskan yang sifatnya kerohanian. Nah, untuk pendalaman sekarang gini, kalau di agama kan misalkan kita tempat ibadah bareng-bareng, nah, gitu. Juga tidak hanya di masjid, di gereja atau di pura aja, di saat di rumah kita juga olah spiritual. Gitu. Jadi olah spiritual itu apa? Kita lebih memahami diri kita sendiri. Nah, yang utama adalah kita harus sadar untuk menyadarkan diri, sadar dengan apa yang kita pikirkan, sadar dengan apa yang kita rasakan, sadar dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita sudah menemukan kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran perilaku, maka akan terbangkitnya kecerdasan. Kecerdasan spiritual. Kesadaran dulu baru mencapai kecerdasan. Kalau kita sudah mencapai tingkat kesadaran, kita baru menaik levelkan pada tingkat kecerdasan. Akhirnya kita mempunyai intelektualitas, spiritualitas, emosional kita juga lebih terkendali. Makanya dibilang IQ, SQ, dan EQ. Mungkin bahasanya sama dengan yang kalau di Jawa bilang cipta rasa kasa mungkin. Iya. Ya seperti di Wonosoroko itu kan ada coroko, artinya cipta rasa kasa. Ini nyinggung-nyinggung mana coroko. Ini asik harus dibahas. Iya. Kalau saya kan kebanyakan kan coroko itu orang bilangnya ini, Iya. no itu ini. Kalau saya lebih ke bahasa Sanskerta. Iya, karena pada zaman era pembuatan Wonocoroko itu pada waktu itu penggunaan kata bahasa kesehariannya adalah Sanskerta. Ya. Jadi hono itu artinya ho itu suwung. Oh suwung. No itu ada. Jadi anane ono soko ora ono. Dari adanya ada itu dari tidak ada. Itu yang namanya sifat Tuhan itu ada, yang namanya maha ajaib lah gitu ya. Jadi dari kosongan tiba-tiba ada. Berarti hono yang awalnya tidak ada menjadi ada. Ada. Kalau bahasa Jawa anane ono soko ora ono. Itu baru hono. Iya. Coroko. Coroko itu cita rasa lan karsa. Itu sebenarnya kalau di dalam ilmiah yaitu kan hono. Hono itu kalau di dalam bahasa ilmiah itu kemunculan boson. Boson ini kemunculan dari sesuatu hal yang tidak ada menjadi wujud terbentuklah boson. Itu secara ilmiahnya bahasa metafisikanya seperti itu. Iya. Ini saya penggabungan antara Wonocoroko dengan bahasa metafisika. Multi tafsir. Nah, ini terus akhirnya terciptanya coroko. Coroko itu apa? Dengan pertama hono, dengan adanya hono itu terbentuknya unsur yang namanya positif dan negatif. Nah, itu positif dan negatif terbentuknya kuat dan anti kuat. Itu yang dinamakan bahasa metafisiknya itu. Kalau secara bahasa agamisnya itu iblis dan malaikat. Kuat dan anti kuat ini udah bahasa fisika. Jadi penggabungan bahasa ilmiah dengan metafisika dengan bahasa umum yang salah diterapkan dalam keagamaan. Ya. Yaitu kuat dan anti kuat. Nah ini apa namanya, iblis dan malaikat. Dan malaikat positif dan negatif. Iya, dari dulu penciptaannya selalu gitu. Jadi dari ada dan tidak ada terciptalah unsur yang namanya positif dan negatif. Sama aja di pewayangan Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu artinya suwung, tanpa warna, tanpa wujud,
tanpa sifat, akhirnya terbentuklah sang yang tunggal. Dan sang yang tunggal itu terciptanya ada unsur negatif dan negatif. Positif itu sama di pewayangan, secara keagamaan, secara apa namanya, metafisika. Terus setelah ono itu kan coroko. Nah, di dalam coroko itu akhirnya cipto, rasa dan karso, ya kan? Iya. Nah, itu pemahamannya kalau di metafisika itu penggabungnya adalah proton, neutron, elektron. Nah, jadi cipta dan karsa, ya, proton dan elektron. Penengahnya adalah neutron yang sifatnya penetral. Sama aja penciptaan, ya kan, pelebur, ya kan, ini pemeliharaan, penyeimbang. Sifatnya kan tengah penyeimbang. Makanya di dalam agama Hindu Brahma, Vishnu, Siwa. Brahma dewa penciptaan, disimbolkan penciptaan. Penciptaan itu termanifestasi dalam sifatnya api, ya kan. Terus Wisnu itu sifatnya itu pemelihara atau memberikan kehidupan. Kalau dimanifestasikan dalam jagat gede atau alam ini ya, yang namanya atmosfer. Nah, atmosfer ini disimbolkan adalah Wisnu, yaitu pemelihara. Terus yang terakhir adalah Siwa. Siwa itu manifestasi dari sifatnya dewa pelebur, Penghancur. Nah, itu manifestasi kalau dalam jagat gedenya, alam jagat gedenya adalah magma. Makanya ketika alam ini diciptakan itu terbentuk pembentukan api, ya kan? Nah, Terus pemelihara, makanya di bumi ini ada kehidupan karena ada atmosfer, terbentuknya atmosfer itu. Terus Siwa simbolnya adalah lava, makanya lava itu apapun yang dilewati oleh lava maka akan lebur. Jadi sifatnya pelebur atau penyempurna. Itu. Nah, itu coroko, cipto, rasa, karso. Brahma, Wisnu, Siwa. Yang tidak ada menjadi ada, coroko, cipta, rasa, karsa, dan memang di situ Tuhan membentuk satu paket ya, itu namanya negatif dan positif. Itu akhirnya terbentuk Trimurti. Trimurti. Dan Trimurti itu adalah, jadi sifat ketuhanan itu terbagi menjadi 3 sifat. Ya, 3 sifat itu sebenarnya tunggal, makanya Tritunggal atau Trimurti. 3 sebenarnya satu bisa terwujud dalam 3 sifat. Nah, ini namanya unsur penciptaan, pemeliharaan dan penyempurnaan. Nah, itu sifat Tuhan itu seperti itu. Segitiga. Nah, itu Ini kalau dipelesetin iluminatif. makanya kayak di situs-situs Mesir kayak itu dibikin piramid, itu kan segitiga. Itu sifat-sifat yang mengidentifikasikan sifat ketuhanan, bahwa ketuhanan itu mempunyai sifat penciptaan, pemelihara dan pelebur. Akhirnya terdaur ulang lagi. Terdaur ulang oleh apa? Oleh cakra. Cakra apa namanya? Roda cakra. Roda cakra itu menghasilkan waktu. Ya, akhirnya berputar berulang-ulang. Makanya orang hidup mati, hidup lagi mati, hidup lagi, terus begitu. Reinkarnasi bahasa kasarnya. Sama halnya kejadian alam. Dulu pernah ada perubahan alam, tumbuh lagi, berulang-ulang terus. Karena di alam sini kita masih terikat oleh ruang dan waktu dan jarak. Betul. Itu yang masuknya di dimensi 3 dimensi. Ini tanggung ini kalau cuma sampai coroko ada Doto Sawolo. Ya, dulu ngomong kita sama Mas Tinus ya, kita terus minta kauruh, ngangsu kauruh, ilmunya dikeluarin. Ini sifatnya sharing. Saling berbagi. Coroko, nanti kan setelah tercipta coroko itu akhirnya sifat penciptaan, pemelihara, akhirnya peleburan, terbentuk dengan 3 sifat ini sama aja, proton, neutron, elektron. Kalau ketika ini disatukan akan menyala. Kayak listrik. Nah, menyala, makanya ketika menyala itu artinya doto itu dalam bahasa Sanskerta adalah nyala. Nyala. Nah, nyala itu artinya urip, kehidupan. Dengan adanya 3 sifat ini akhirnya terciptalah kehidupan. Sama aja listrik, ada neutron, proton, elektron, akhirnya bisa menyala.
Nah, ini. Nah, doto artinya adalah nyala diartikan adalah hidup, urip bahasa Jawanya. Nah, setelah hidup sowolo. Ya, sowolo itu melanggar, sifatnya itu manusia harus bahkan bukan manusianya jagat gede, roda ketika coroko ini kita berputar pada roda waktu yang selalu berulang-ulang. Bumi ini mengalami kehancuran, pemurnian lagi, kehancuran, kelahiran lagi. Sama juga manusia, juga hewan, juga tumbuhan seperti itu. Makanya Sowolo ini ketika kita mendapatkan suatu dianggap pelanggaran, itu kita harus melewati segala perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku, masalah, baik itu masalah diri, masalah kerjaan, masalah ekonomi, masalah cinta, masalah keluarga. Kita harus melewati dengan segala perjalanan kehidupan, ya kan? Nah, dari segala perjalanan kehidupan itu adalah modal dasar kita untuk mengetahui kesejatian diri dengan yang kita kembali pada yang namanya spiritualitas itu tadi. Kembali spiritual lagi. Makanya spirit pembangunan jiwa, ya kan, potensi jiwa yang ada di dalam diri untuk menemukan kesejatian. Nah, kalau kita sudah melakukan perjalanan Sowolo ini, mempelajari dari segala perjalanan Sowolo ini, karena Sowolo itu adalah kehidupan itu kan perjalanan adalah pelajaran, ya kan? Jadi selama hidup kita terus belajar. Ya, waktu adalah proses. Nah, hasil adalah nur atau cahaya. Ketika kita bisa menjalani perjalanan itu adalah pelajaran, jadi permasalahan. Makanya kan kita diberikan pelajaran, diberikan masalah, diberikan pertanyaan, persoalan, biar kita menjawab dari segala permasalahan, persoalan dan pertanyaan itu. Nah, terus kita proses, ya, prosesnya apa? Waktu, ya. Nah, kalau kita sudah melewati prosesnya waktu itu, kita menemukan hasil. Hasilnya apa? Cahaya, nur ilahi, ajaran nur cahya Nur Muhammad. Nah, itu kembali pada sifat ketuhanan. Jadi kita ibaratnya dari rono terbentuknya sifat tiga Tuhan, terbentuknya kehidupan kita mangejawanta. Nah, pangejawanta dari sifat dari unsur Tuhan ini, dan akhirnya kita harus melewati pelajaran untuk kembali pada sifat ketuhanan itu sendiri. Jadi kita bagian pengejawatan dari sifat ketuhanan yang harus kita kembalikan. Itu sama halnya ilmu sangkan palang itu. Nah, dengan ibaratnya gini, perjalanan adalah pelajaran, proses adalah waktu adalah proses, hasil adalah nur atau namanya hidup. Nur kan hidup kan cahaya itu sendiri. Nah, itu sama aja kita mendapatkan masalah, ya kan? Kita analisa, kita mendapatkan hasilnya. Bahasa ilmiahnya input, proses, output, ya kan? Input, proses, output, kembali pada itu lagi, toh. Ya kan? SQ, emosional kita bagian dari ini dan ini. Nah, SQ, input, proses, output. Nah, makanya ketika kita menerima sesuatu informasi dari indera yang kita terima, indera dasar kita adalah panca indera, pendengaran, perasa, penciuman, peraba, melalui terangsang oleh otak. Otak kita proses melalui hati. Nah, ketika kita bisa sinkronkan antara otak, kecerdasan, pertama kesadaran dan kecerdasan ini, hasilnya adalah kesadaran emosional. Ketika sudah melakukan ini, terbentuklah kecerdasan. Jadi kesadaran dulu baru kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan
spiritual. Makanya orang-orang yang sudah paham dengan spiritual orangnya kalem, tidak mudah goyah, tidak mudah galau, tidak mudah panik, tidak mudah khawatir, tidak mudah terlalu senang, juga tidak mudah terlalu sedih. Karena sifatnya apa? Seimbang, netral. Akhirnya di netral lagi. Nah, karena ketika ini sifatnya Bopo Angkoso Ibu Pertiwi, ya kan? Makanya setiap wanita atau laki-laki, ketika laki-laki itu mendapat respon, misalkan saya contohkan pada suatu sifatnya hubungan cinta, ya. Kita bertemu, laki-laki bertemu mesti logika dulu yang main ya, baru ini. Tapi kalau wanita ini baru logika. Nah itu ya namanya sifat Bopo Angkoso Ibu Pertiwi. Ini lebih condong dominan ke ego, kalau wanita lebih dominan ke nafsu, kan gitu. Makanya sifatnya Ibu Pertiwi ya. Nah ini mungkin banyak pertanyaan dari saudara kita ini Mas Tinus. Entah itu yang boleh dikatakanlah orang awam atau yang sudah paham tentang spiritual. Langkah apa sih yang lebih awal dulu dilakukan untuk menuju spiritual? Ya itu tadi perjalanan waktu dan hasil. Kita harus benar-benar menerima informasi. Jadi kita namanya pengolahan, kita harus belajar tentang dasarnya itu adalah kesadaran diri. Ya. Kita menikmati prosesnya itu, kita benar-benar kita bisa menikmati, karena manusia itu sudah diberi alat dasar yaitu yang namanya iman. Jadi sebenarnya semua potensi sudah ada pada semua manusia. Tinggal kita memakainya gitu aja. Kemanfaatannya dipakai atau enggak gitu. Nah, itu sifatnya kan pengolahan diri agar kita lebih punya tingkat kesadaran, akhirnya menuju pada tingkat kecerdasan. Nah, contohnya ritual itu ada dua cara itu, topo wening dan topo ngerami. Kalau topo wening itu kita suka pada masa-masa di lingkungan, di tempat sepi, kita merenungi diri, kita dasarnya merenungi dulu. Merenungi apa? Kira-kira apa ya yang sudah saya lakukan ini selama ini? Apa yang sudah saya jalani? Kira-kira kekurangan saya apa? Jadi sifatnya berintrospeksi diri, evaluasi diri dengan menyendiri. Ya, evaluasi diri, kekurangan saya apa?